Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel pembelajaran IPA. Pada kali ini sekarang kita akan membahas secara khusus tentang besaran dan satuan, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan tertentu. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dari besaran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan tertentu. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dari besaran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Dalam fisika ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. 20 cm, 16 cm, 36 cm. 1 kilo, setengah kilo, seperempat, 1 on. Menurut arahnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar. Contoh panjang, massa, waktu, energi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi di bawah ini. Kecepatan adalah salah satu besaran vektor karena memiliki arah. Kecepatan mobil 40 km per jam ke arah timur merupakan besaran vektor karena memiliki arah dan besar. Panjang sebuah kayu adalah 25 cm. Panjang termasuk besaran skalar karena tidak memiliki arah. Besaran dan satuan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Kliklah tombol jawab berikut ini untuk mengetahuinya. Besaran pokok adalah besaran yang dapat berdiri sendiri dan langsung dapat diukur dengan alat tertentu. Besaran pokok ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Panjang adalah jarak yang ditarik menurut garis lurus antara dua titik posisi. Satuan dasar untuk besaran panjang menurut Sistem Internasional atau SI adalah meter. Beberapa alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang: meteran, jangka sorong, mikrometer skru. Massa didefinisikan sebagai kuantitas zat atau materi yang terkandung dalam sebuah benda. Setiap benda pasti memiliki massa yang nilainya selalu tetap dan tidak tergantung pada posisi, suhu, atau kondisi lainnya. Satuan dasar untuk besaran massa menurut Sistem Internasional atau SI adalah kilogram. Neraca adalah salah satu alat untuk mengukur besaran massa. Waktu atau time adalah lama berlangsungnya suatu peristiwa atau periodisasi. Berdasarkan sistem internasional, besaran waktu memiliki satuan baku, yaitu sekon atau S. Satuan waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1 menit 60 sekon, 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari, 1 dekade 10 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun. Suhu.
Satuan besaran suhu dalam SI atau internasional adalah Kelvin. 1 Kelvin adalah besarnya suhu 1/273,16 titik triple air. Titik triple air yaitu titik yang berisi informasi suhu, tekanan, dan volume jenis zat. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Kuat arus listrik. Satuan kuat arus listrik adalah ampere, disingkat A. 1 ampere adalah jumlah muatan listrik 1 kolom yang melewati suatu penampang dalam periode 1 sekon. Beberapa alat yang digunakan untuk mengukur besaran kuat arus adalah ampermeter atau avometer, ampermeter, voltmeter. Intensitas cahaya dalam SI, intensitas cahaya dilambangkan dengan kandela atau CD. Satu kandela didefinisikan sebagai intensitas cahaya yang dipancarkan tegak lurus oleh permukaan sebuah benda hitam seluas 1 meter persegi bersuhu kurang lebih 17,73 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dinamakan luxometer. Jumlah yard. Satuan jumlah yard dalam sistem internasional adalah mol. Mole. 1 mol yard ditetapkan sebagai yard yang sama banyaknya dengan 6,025 kali 10 pangkat 23 buah partikel. Dalam fisika dan kimia, 6,025 kali 10 pangkat 23 disebut dengan bilangan Avogadro. Jika kita menyebut di dalam ruangan terdapat 1 mol molekul gas oksigen, itu artinya di dalam ruangan ada 6,025 kali 10 pangkat 23 molekul gas oksigen. Amadeo Avogadro tahun 1776 sampai 1856 penemu hukum Avogadro. Besaran pokok ada 7. Ini adalah tip untuk menghafalkan macam-macam besaran pokok. Masa paling indah waktu ku jumpa Susi. Masa, panjang, intensitas cahaya, waktu, kuat arus, jumlah yard, suhu. Ini caranya menghafalkannya. Artinya besaran-besaran pokok itu adalah masa, panjang, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik, jumlah yard, dan suhu. Ingat, masa paling indah waktu ku jumpa Susi. Yang warna kuning ini untuk mengingatnya. Oke, ini tadi sudah. Masa, nama besaran massa, satuan meter, lambang M. Massa, satuan kilogram, lambang kg. Waktu, satuan sekon, lambang S. Kuat arus, satuan ampere, lambang A. Suhu, satuan satuan Kelvin, lambang K. Intensitas cahaya, satuan kandela, lambang CD. Jumlah yard, satuan mol, lambang mol. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari besaran-besaran pokok. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah ilustrasi di samping. Jadi panjang luas diturunkan dari panjang kali lebar. Panjang itu satu. Besaran panjang, lebar juga besaran panjang. Jadi luas diturunkan dari besaran panjang.
Kecepatan. Kecepatan yaitu ukuran waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Kecepatan diturunkan dari jarak itu panjang, besaran panjang, waktu, besaran waktu. Jadi diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Percepatan yaitu ukuran tingkat bertambahnya kecepatan. Itu juga besaran pokoknya panjang sama besaran pokok waktu. Jadi percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Volume. Volume yaitu ukuran isi atau besarnya suatu benda dalam ruang. Oke. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran. Pengukuran tak baku. Dahulu, satuan pengukuran dinyatakan dengan menggunakan bagian tubuh manusia dan alat ukur tradisional. Pengukuran tersebut merupakan contoh-contoh pengukuran tak baku. Coba kamu perhatikan ilustrasi berikut dengan mengklik tombol lanjut. Ini satu depannya orang Eropa, 2 meter. Ini kalau orang Indonesia lebih pendek lagi. Kenapa tidak baku? Karena tidak sama untuk setiap orang. Satuannya itu tidak baku, tidak tetap. Jengkal merupakan salah satu contoh pengukuran tak baku. Coba kamu perhatikan animasi di bawah ini. Panjang besi ada 7 jengkal, tetapi jika diukur dengan jengkal orang lain, misal jengkal temanmu, belum tentu sama. Karena tiap orang belum tentu sama jengkalnya. Satuan Sistem Internasional. Tahukah kamu bagaimana satuan dapat dipakai sebagai satuan internasional? Syarat suatu satuan agar dapat dipakai sebagai satuan internasional adalah: pertama, satuannya tetap. Kedua, tidak mengalami perubahan oleh apapun. Misalnya, tidak berubah karena perubahan suhu. Ketiga, mudah dibuat oleh setiap orang. Dan yang keempat, dapat dipakai di mana-mana. Di sistem internasional mengenal MKS dan CGS. MKS itu singkatan dari meter, kilogram, sekon. CGS singkatan dari sentimeter, gram, sekon. Untuk sistem SI yang kita gunakan yang MKS. Pada tampilan berikut ini adalah tampilan tangga konversi satuan. Kliklah masing-masing tangga konversi untuk lebih lanjut. Ini untuk panjang. Ini untuk massa. Ini untuk waktu. Cukup jelas ya? Oh, ini untuk volume bukan waktu, insyaallah. Berikut ini adalah salah satu contoh mengkonversi satuan dengan tangga konversi. 0,35 km ada berapa? 0,35 kali berapa kali naik? 1, 2, 3, 4, 5 kali 100.000. Ketemunya berapa? 35.000. Oke, cukup jelas ya adik-adik. Sekian dulu. Sampai jumpa di channel berikutnya. Terima kasih. Halo adik-adik sekalian. Sekarang kita akan membahas di pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai.
Oke adik-adik, selamat jumpa di channel pembelajaran IPA. Jangan lupa untuk selalu menyimak dan supaya kalian bisa selalu mengikuti materi ini, silahkan subscribe dan like serta komen. Dan jangan lupa absennya. Sekarang apa itu mengukur? Pengertian mengukur. Coba kamu perhatikan animasi berikut. Apa yang terjadi jika kamu mengukur suatu benda tanpa menggunakan alat ukur? Bingung bukan? Agar lebih mudah dalam proses pengukuran suatu benda, kita dapat menggunakan alat ukur sehingga hasil pengukuran akan lebih mudah diketahui. Lalu, apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur suatu besaran adalah membandingkan besaran tersebut dengan satuan tertentu. Sedangkan alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Besaran panjang diukur dengan mistar. Jadi mengukur suatu besaran artinya membandingkan besaran tersebut dengan satuan tertentu. Ini satuannya senti. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur sebuah besaran. Satuannya apa? Satuannya senti apa meter? Kita lanjutkan. Mengukur besaran panjang. Kapankah satuan panjang pertama kali dibuat? Kliklah tombol jawab berikut ini untuk mengetahuinya. Standar panjang internasional yang pertama kali dibuat adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina iridium yang disebut meter standar. 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak antara dua goresan pada meter standar yang bersuhu 0 derajat Celcius, sehingga jarak antara kutub utara ke khatulistiwa melalui Paris adalah 10 juta meter. Pada tahun 1983, definisi 1 meter menjadi 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama waktu 1/299.292.458 sekon. Ini buminya. Apa yang kamu ketahui tentang penggaris atau mistar metrik? Untuk mengetahuinya, kliklah tombol jawab berikut ini dan perhatikanlah animasi dan ilustrasinya. Penggaris mistar metrik digunakan untuk mengetahui ukuran panjang benda atau objek lebih kurang sampai dengan 100 cm atau 1 meter. Ketelitiannya, pengukuran dengan penggaris mistar metrik sampai dengan 0,5 mm. Satuan yang umumnya tercantum pada mistar metrik adalah sentimeter, milimeter, dan inci. Agar diperoleh hasil pengukuran yang tepat dalam membaca ukuran pada mistar, sudut pengamatan harus tegak lurus 90 derajat dengan objek dan mistar. Untuk lebih jelasnya perhatikan animasi di samping. 1 cm, 1 mili. Oke. Ini mengukur pastel. Berapa panjangnya? 2,5 cm. Mengukur pensil. Berapa panjangnya? Harus dibaca dari sini. 4,2 cm. Tidak boleh dari samping. Ini DC. Oke, kita
Kita lanjutkan. Mengukur panjang dengan pita pengukur. Coba kamu perhatikan animasi berikut ini. Pita pengukur digunakan untuk mengetahui panjang objek yang tidak dapat dilakukan dengan mistar, seperti objek yang berukuran lebih dari 1 meter atau objek yang berbentuk tidak lurus. Objeknya tidak lurus, maka pakai meteran pita. Pita pengukur digunakan untuk mengetahui panjang objek yang tidak dapat dilakukan dengan mistar biasa. Ini biasanya tidak lurus. Oke, lanjut. Mengukur panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur suatu objek dengan dimensi luar ataupun dimensi dalam suatu benda dengan sangat akurat dan teliti. Jangka sorong memiliki dua buah skala, yaitu skala utama dan skala Vernier. Skala utama dalam satuan senti, setiap bagian bernilai 1 mm. Skala Vernier dalam satuan milimeter, setiap bagian bernilai 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar atau dimensi dalam suatu benda dengan sangat akurat. Tingkat ketelitiannya mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini jangka sorong. Cara menggunakannya, ini diputar, buka, ini ditarik, ini dimasukkan ke sini, ini dikencangkan. Nah, kita lihat ukurannya sekarang berapa. Kita kencangkan dulu. Cukup jelas ya. Membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Kliklah tombol lanjut untuk mengetahui cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Ini berapa? 2,2. Sisanya berapa? 2,2 sisanya berapa? Ini 0 ini kan tidak pas, maka kita cari yang sejajar dengan atasnya. Berapa? Oh, ini yang lurus berarti 4, berarti 2,24. 2,24. Hasil pengukuran jangka sorong merupakan penjumlahan dari pengukuran pertama dan kedua yang harus dinyatakan dalam satuan yang sama, senti atau milimeter. Cukup jelas ya. Ini kalau mengukur, buka, misalnya mengukur ini, masukkan, berapa ini? Itu ya caranya ya. Sekarang mengukur panjang dengan mikrometer sekrup. Milimeter sekrup digunakan untuk mengukur panjang, lebar, atau diameter berukuran kecil atau tipis. Tingkat ketelitian pengukuran mikrometer sekrup mencapai 0,005 mm. Dan mikrometer memiliki dua skala, yaitu skala tabung dan skala utama atau tetap. Ini skala tabung yang berputar, skala tetap yang ini. Dimasukkan, diputar, tinggal lihat ini angka berapa. Kita latihan ya. Pada tampilan berikut ini adalah cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup. Ini 10, berapa? Nanti tinggal hitung 10,39. Yang kedua 39 kan? 10,5 ditambah 0,39. Jadi ketemunya 10,69.
8, 9. Cukup jelas ya. Ini caranya, diputar di sini. Ini dimasukkan. Ini diputar lagi. Iya, ini dikunci. Kita lihat sekarang berapa. 1,11. Iya kan? 1,11. 1,11. Itu yang belakang ini. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Panjang sudah, sekarang massa. Mengukur besaran massa. Tahukah kamu alat yang digunakan untuk mengukur massa benda? Alat yang digunakan untuk mengukur massa benda adalah neraca atau timbangan. Ini caranya nimbang. Ini harus seimbang. Nah, bisa ya. Nah, angka berapa nih? Kita ganti. Nah, cukup jelas ya. Ini juga bisa taruh sini. Nah, ini angka. Ini pakai neraca bekas. Nah, ini ukuran di sini. 10. Cukup jelas. Sekarang volume. Mengukur besaran volume. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan volume? Volume menunjukkan ukuran isi atau besarnya ukuran suatu benda dalam ruang. Volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Balok, panjang kali lebar kali tinggi. Tabung, PR kuadrat kali tinggi. Kerucut, sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Bola, 4/3 PR pangkat 3. Ini untuk benda tidak beraturan. Nah, ada berapa ini volumenya? Tinggal hitung volume pertama 50. Begitu dikasih batu kok jadi 80. Berapa volume batu? 80 kurangi 50, 30 ml. Kalau ini pakai gelas berpancuran, langsung di sini. Nah, ini berapa? Tinggal lihat. Oke, cukup jelas ya. Sekarang waktu. Mengukur besaran waktu. Perhatikanlah animasi di samping. Sebelum ditemukan jam modern, manusia mengukur waktu dengan menggunakan jam matahari. Jam matahari diciptakan sekitar 3000 tahun yang lalu. Cara kerjanya memanfaatkan bayangan sebuah benda diam yang terkena sinar matahari. Iya, 1 sekon adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan gerakan sebanyak 9 sekian kali. Banyak ya. Ini untuk SI. Ini jam pasir zaman dulu. Ini jam stopwatch. Jam ROC ini stopwatch ini tinggal pakai. Nah, tinggal nutup. Oke, cukup sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa di channel berikutnya. Terima kasih.